Sudah, Pak. Jadi untuk materinya semuanya itu ada di sistem ya. Bapak akan cari di sini. Nah, ini kelas D ya. Ini kelas apa ini tuh? Kelas B. Oh, kelas B ya. Nah, untuk materinya di sini sudah ada untuk buku sumber. Nah, untuk buku sumbernya sudah kelihatan ya. Nah, buku sumbernya ini silakan nanti para mahasiswa sekalian dapat membeli di toko online gitu ya. Silahkan, sekarang sudah banyak gitu ya. Nah, ini bukunya, buku pedagogik dari karangannya itu adalah Uyo Sadulo. Jadi silakan mau beli di Bukalapak, di Shopee atau di yang lainnya itu dipersilahkan gitu ya. Kemudian materi-materi yang akan dibahas. Jadi nanti kita akan ada 2 paruhan ya. Ada paruhan yang pertama itu yaitu sebelum UTS dan paruhan yang kedua itu adalah setelah UTS. Kalau sebelum UTS nanti Bapak dan Bunda akan mempresentasikan dari materi-materi yang ada di buku. Kalau setelah UTS nanti para mahasiswa sekalian memilih dari kotak yang tersedia gitu ya. Nah, di sini ada beberapa materi. Untuk yang pertama kita akan membahas itu tentang konsep dasar pedagogik gitu ya. Karena nanti akan berbeda antara pedagogi dengan pedagogik gitu ya. Kalau pedagogi itu adalah lebih ke ilmunya, kalau pedagogik itu adalah lebih ke prakteknya gitu, seperti itu ya. Nanti kita akan pelajari tentang pedagogik, ilmu mendidik untuk anak ini, karena nanti kita akan mengenal ada 3 istilah, ada pedagogik, ada andragogik, dan ada gerogogik gitu ya. Kalau pedagogik itu ilmu untuk mendidik anak-anak, kalau andragogi untuk mendidik orang dewasa, kalau gerogogik itu adalah untuk mendidiknya manula gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini nanti kita akan belajar juga tentang pentingnya pendidikan. Kenapa sih harus ada pendidikan? Pentingnya apa pendidikan bagi kehidupan manusia gitu. Berbeda dengan hewan gitu ya. Apa sih pentingnya pendidikan bagi kehidupan manusia? Kemudian yang selanjutnya ada ilmu pendidikan sebagai teori. Nanti kita juga akan pelajari bagaimana tentang ilmu-ilmu pendidikan dalam bentuk teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang yang bagian 2 ini adalah manusia sebagai animal educandum atau hanya manusia yang dapat dididik gitu ya, seperti itu. Karena nanti kita akan pelajari bahwa hewan itu dia bisa menjumlahkan 2 tambah 2 itu sebenarnya bukan bisa menjumlahkan, tapi dia hanya terampil saja gitu ya, seperti itu. Kemudian nanti juga kita akan belajar mengenai pendidikan hanya untuk anak manusia. Kemudian kenapa bisa seperti itu, kita juga akan pelajari lebih dalam. Berbeda dengan hewan, bahkan kalau kalian bayangkan dengan hewannya itu adalah kalajengking itu anaknya harus cepat-cepat berada ke pundak ibunya, kemudian setelah sesaat dilahirkan, kemudian dia harus lari secepat-cepatnya karena kalau tidak nanti akan dimakan gitu. Bahkan mungkin ada sebagian jenis ikan juga yang memakan anaknya gitu. Berbeda dengan anak manusia ya. Nanti kita akan pelajari itu juga. Kemudian kita juga akan mempelajari tentang anak manusia dalam kondisi perlu bantuan. Berbeda dengan anak hewan. Kalau hewan itu kan dia itu ketika lahir itu bisa langsung berjalan, bahkan tadi bisa langsung menghindari ibunya. Tapi kalau di sini anak manusia itu kalau dibiarkan itu tidak akan bisa berkembang gitu. Belum lagi mendidik mereka untuk menjadi seorang manusia yang paripurna. Kemudian nanti kita juga akan pelajari dasar dan ajar. Kemudian nanti di bagian 3 kita akan mempelajari tujuan dan batas kemungkinan pendidikan.
Di sini juga akan dipelajari tentang tujuan pendidikan itu seperti apa, ditinjau dari berbagai ahli, dari berbagai pendapat gitu, seperti itu. Kemudian selanjutnya mengenai batas-batas pendidikan juga akan kita pelajari. Kemudian selanjutnya adalah keharusan dan kemungkinan pendidikan. Kemudian juga nanti kita akan pelajari pula mengenai situasi pergaulan dan situasi pendidikan dan serta alat pendidikan. Karena ini akan sangat berbeda antara situasi pergaulan biasa dengan situasi pergaulan pendidikan. Salah satunya nanti kita akan belajar bahwa pergaulan pendidikan itu harus ada rencana, harus ada hal-hal yang diinginkan, tujuannya seperti apa. Karena kalau situasi pergaulan, interaksi antara orang dewasa dengan anak-anak itu tidak akan menjadi pendidikan tanpa ada niat, tanpa ada perencanaan. Kemudian selanjutnya juga kita akan belajar mengenai alat pendidikan, kemudian jenis-jenis alat pendidikan, kemudian kita juga akan belajar mengenai pendidikan dan anak didik. Di sini ada pendidik, kemudian ada anak didik, kemudian ada juga interaksi pedagogis antara pendidik dan anak didik gitu. Yang disebut pendidik itu seperti apa, yang disebut anak didik seperti apa gitu di sini. Kemudian selanjutnya di sini bagian 6 kita akan belajar mengenai kasih sayang, kewibawaan dan tanggung jawab sebagai salah satu hal yang harus ada pada diri seorang guru gitu ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita juga akan belajar mengenai lingkungan pendidikan yang disebut dengan Tri Pusat Pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu ada lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Dan ketiga-tiganya ini harus berkolaborasi agar tujuan-tujuan pendidikan itu dapat tercapai gitu ya. Nah, itu materi yang akan kita pelajari. Nah, kemudian untuk nanti para mahasiswa sekalian setelah UTS, sekarang itu hanya 6 pertemuan ya. Jadi untuk sebelum UTS itu 6 pertemuan, setelah UTS 6 pertemuan. Nanti kelompok itu dibagi menjadi 6 kelompok ya. Silahkan dibagi menjadi 6 kelompok, di sini petunjuknya. Jadi nanti di sini Bapak sudah menyediakan ada 14 kotak. Ada kotak 1, kotak 2, kotak 3, kotak 4, sampai kotak ke-14. Nanti silahkan tata cara untuk memilih kelompoknya seperti ini. Yang pertama itu bagi kelas menjadi 6 kelompok. Kemudian setelah itu tuliskan nama ketua kelompok. Kemudian setelah itu kocok nama ketua kelompok tersebut, namanya gitu ya. Contohnya Tiara, Nurwulan dikocok. Kemudian setelah itu sampai kelompok 6. Jadi yang pertama kali keluar itu kelompok 1, yang kocokan kedua kelompok 2, kocokan ketiga kelompok 3, kocokan keempat kelompok 4, kocokan kelima kelompok 5, kocokan 6 kelompok 6. Nah, kemudian setelah itu buatlah kembali kocokan yang kedua itu ada 14. Nah, nanti ketika kocokan yang pertama keluar itu menjadi miliknya yang nama yang keluar pertama kali. Kocokan kedua yang keluar itu menjadi kelompok yang nomornya keluar kedua. Kocokan ketiga keluar lagi, contohnya angka 8 itu menjadi pemiliknya itu adalah kelompok ketiga. Kocokan keempat menjadi pemilik kelompok keempat. Nah, kemudian setelah itu sampai semuanya beres, 6 kelompok punya nomor masing-masing. Kemudian setelah itu urutan tampil itu adalah berdasarkan urutan kelompok yang tadi sudah diambil gitu, yang di sini ya. Nah, gitu. Kemudian atau kalau di sini petunjuknya urutan tampil berdasarkan nomor kotak terkecil. Bolehlah seperti ini ya. Jadi urutan tampil berdasarkan nomor kotak terkecil. Contohnya kelompok 1 ngambil nomor kotak, ternyata nomor kotaknya 14. Kelompok 2 ngambil nomor kotak, ternyata nomor kotaknya 7. Nah, berarti yang tampil pertama kali yang 7, yang kedua yang 14 gitu ya. Sudah paham? Paham tidak? Nanti dibaca-baca lagi ya. Kalau ada yang nggak paham silakan dikomunikasikan. Nah, ini nama-nama kotaknya. Kotak 1. Suatu situasi pergaulan dapat tercipta dalam komponen-komponen ini anak dengan anak dengan orang dewasa dengan orang dewasa. Kotak 2. Kemudian kotak 3 sampai kotak yang terakhir. Nih, ada kotak 14 gitu ya, seperti itu. Jadi ini tidak semuanya nanti akan terambil, yang terambil itu hanya 6 berdasarkan banyaknya kelompok. Kemudian nomornya berapa saja Pak? Ya tergantung kocokannya.
Jadi kalau yang keluar pertama kali 14, kemudian yang keduanya itu 5, yang ketiga 4, ya itu aja yang digunakan gitu ya, seperti itu. Dari 14 kotak ini gitu. Sudah kebayang ya? Sudah? Ya, kebayang, Pak. Ada yang tanyakan nggak untuk pembagian kelompok nanti setelah UTS? Untuk presentasi setelah UTS? Udah cukup? Cukup. Udah cukup. Jadi nanti untuk buku silakan bisa membeli ya, kalau bisa itu tiap orang punya satu buku satu gitu ya. Belinya bisa mau di Shopee, mau di Bukalapak, itu terserah, bebas ya. Kalau untuk pembeliannya, sekarang kan sudah enak ya, bisa beli di manapun gitu ya. Asal judulnya yang ada di sini gitu. Ini Bapak tampilkan dalam e-learning ya. Nah kemudian nanti tidak tiap pertemuan mungkin kita akan sinkronus seperti ini. Nanti juga ada asinkronus. Kemudian nanti Bapak akan pantau para mahasiswa sekalian, yaitu dengan menggunakan dedication tool. Nah di sini nanti Bapak akan tahu yang dilakukan oleh kalian itu berapa lama, kemudian ngapain saja. Nah contohnya sekarang ya, Bapak akan hitung. Nah di sini Bapak bisa lihat bahwa Dinda Akmalia ini akses 46,8 detik. Pradiska ini 17 menit 57 detik. Ada yang belum pernah, ini Pak Opik ya sebagai admin. Kemudian ini ada Lestari baru 41 detik, kemudian Pak Nur Hadi sebagai admin juga. Kalau yang lainnya semuanya sudah pada ngakses ya. Bunda As juga tadi pernah sempat masuk. Ini coba jam berapa tuh, jadi bisa kelihatan. Nah contohnya dana dari Bapak akan lihat. Nah ini yang Dinda nih, ini 46 menit. Nah ini luar biasa lama ya. Jadi dari tadi ini 46 menit gitu ya. Nanti Bapak bisa tahu aksesnya mana aja, kemudian ngapain aja, kemudian berapa lama dia melihat salah satu bagian. Jadi ketika kemarin kalau diberi link video kalian nonton itu lama ya ketahuan gitu. Atau kalian tidak nonton atau aktivitasnya apa saja itu bisa terdeteksi oleh sistem gitu ya. Ya di sini akan ketahuan nih time span-nya. Jadi berapa lama akses ini? Oh si ini nggak akses nih. Si ini kemana aja? Kemudian apa saja yang diakses itu terlaporkan gitu ya. Nah di sini juga Bapak bisa lihat laporannya. Contohnya sekarang live log. Nah si Hanisa ternyata dia membaca forum diskusi pada saat jam 13.51. Kemudian Adistia masuk ke sini, kemudian Bapak masuk ke sini, Adistia Dipa masuk ke forum refleksi, semuanya terlaporkan. Ini semuanya sangat lengkap rekapnya. Jadi semua aktivitas yang kalian lakukan itu terlaporkan. Kemudian di sini dari segi statistiknya Bapak bisa lihat siapa yang paling aktif, siapa yang tidak aktif, gitu contoh seperti itu. Nanti akan ketahuan. Nah di sini kan siswa berapa, kemudian catatannya bagaimana, jadi ini akan ketahuan. Nah catatan masing-masingnya, kemudian bahkan daftar checklist untuk masing-masing kegiatan itu bisa ketahuan gitu ya. Nah contohnya yang mengakses daftar hadir ini harusnya banyak. Nah ini sudah iya. Ada yang tidak, Nada Nadia, nah ini belum mengakses daftar hadir. Nah, seperti itu, jadi semuanya akan terlaporkan ya. Kemudian nanti di sini pun Bapak bisa lihat ini daftar checklist dari masing-masing kegiatan. Ini sudah sesuai tidak, ini sesuai tidak. Nanti ini daftar checklist otomatis menggunakan sistem gitu. Jadi semuanya akan terlaporkan aktivitas yang dilakukan. Nah contohnya kalau di sini nanti per orangnya juga Bapak bisa tahu masing-masing profil dari kalian. Ini bisa dilihat gitu ya.
ngambil mata kuliahnya apa aja, kemudian catatan hari ini melakukan apa gitu. Nah ini di sini ketahuan dari grafik-grafiknya dan sebagainya tiap orang gitu. Ringkasan laporan, oh ternyata dia ngakses ini, dia ngakses ini, dia ngakses ini, jangan seperti itu. Semuanya itu akan terlaporkan dari forum diskusi, dari profil keseluruhan itu bisa terlaporkan dengan baik menggunakan sistem gitu ya, seperti itu. Jadi nanti kalau diberikan tugas untuk membaca ini, membaca itu ya disesuaikan gitu ya dengan petunjuk, dikarenakan ada mungkin sebagian yang tidak menjalankan, nanti akan terlaporkan menggunakan sistem gitu ya, seperti itu. Sampai sini untuk materi ada yang ditanyakan tidak? Sudah cukup? Sudah cukup? Bunda pilih ayah lebetan Bunda? Pilih ada tambahan di Bunda? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa-apa yang penting sudah disampaikan oleh Pak Acep, terutama tadi menu-menu apa saja yang akan disampaikan di paruhan ke-1 dan di paruhan kedua. Jadi di paruhan kedua tadi Pak Acep, Bunda mikir waktu itu kan pakai sosiodrama, tapi sekarang tidak. Tapi dipikir-pikir lagi ya udah Pak. Jadi udah bener tiap kelompok satu kotak ya Pak Acep. Mohon Bun. Oke, itu aja nggak apa-apa. Nah terus yang tadi Pak Acep mungkin singkat ya menyampaikan beberapa materi, tapi nanti yang lebih jelasnya lagi Anda bisa melihat biar lebih tenang, lebih nyaman di e-learning, gitu ya Pak Acep. Mohon. Jadi tadi ternyata Pak Acep dampaknya di kelas CDE itu mereka jadi seperti berlomba-lomba ingin karena tadi sudah Pak Acep menyampaikan ternyata sampai kedip mata dan lain sebagainya juga ketahuan. Jadi tadi ada peningkatan yang sangat luar biasa Pak Acep. Oh, mohon Bun. Jadi mahasiswa membaca ada yang ditulis berdasarkan apa yang sudah dibaca. Malah disarankan karena waktunya masih ada terus menyampaikan. Kan ini adalah salah. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Acep yang terakhir tadi itu teramat penting. Mungkin kalau Zoom meeting seperti ini ada motivasinya, tapi ada kelemahannya juga. Di e-learning mungkin Anda bisa bebas, tetapi ya mesti pakai generator seperti ini, seperti yang disampaikan oleh Pak Acep. Jadi Bunda merasakan sendiri 2-3 kelas tadi meningkat, mereka mengapresiasi dari materi yang dibaca oleh dirinya sendiri. Jadi tidak disampaikan oleh kita dan bagaimana mahasiswa mendengarkan, meresapi kan ini bisa merasa terpaksa. Tapi kalau dengan tadi setelah mendapat masukan dari Pak Acep bahwa dari mana Anda melakukan kegiatan apa, kalau diberi video nonton video, kalau diberi PPT melihat PPT-nya, jadi mereka lebih kreatif gitu. Jadi mungkin kelas ini harapan Bunda dan Pak Acep pun sama seperti itu. Jadi silakan membaca dengan pikiran dan perasaan masing-masing, lantas diulas kembali, boleh menanyakan, boleh menyampaikan pendapat, boleh hasil bacaannya disampaikan. Jadi itu akan lebih merdeka dibandingkan dengan mendengarkan dan siapa yang mau nanya gitu, itu agak kurang menyenangkan. Jadi kalau tadi seperti tadi yang dibacakan oleh Kak Acep itu kelas apa sih? Yang ada adisti, yang ada gitu? Kelas yang ini Bun, sebagian yang ini, yang baru tadi. Kelas C, yang tadi. Kelas C. Nah itu jadi betapa banyak yang ditulis oleh mereka ya Pak Acep ya? Ya Bun. Ya jadi masing-masing ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, ada yang malah langsung ke ngejapri juga. Bunda ini masih baik yang punya saya statementnya, ada yang begitu juga. Jadi mudah-mudahan setelah Zoom meeting dan nanti kita pindah ke e-learning, kita akan lebih energinya bertambah lagi. Modal besar sudah Anda tunjukkan pada saat Zoom meeting, semua tidak ada yang biasa-biasa saja, appearance-nya semua
sangat luar biasa. Jadi kelihatan rambutnya kerudungnya rapi, segalanya rapi, sangat dipertimbangkan. Mudah-mudahan pertimbangan yang baik ini pun akan memberi warna kepada aktivitas di e-learning. Dari Bunda itu saja. Mudah-mudahan Anda seperti waktu kita kuliah landasan dan filsafat, jadi chemistry-nya ada, tapi Bunda percaya mata kuliah ini akan lebih bergairah lagi, karena tadi Pak Acep sudah menyampaikan ternyata apa yang dilakukan oleh Anda sangat diketahui, nggak pakai tedeng aling-aling. Jadi siapa yang kosong, siapa yang melihat apa, siapa yang menulis apa, siapa yang menyampaikan apa diketahui. Jadi salutlah kepada tim e-learning yang bisa mengapresiasi seperti ini. Jadi tadi andai kata ada orang tua yang menanyakan gimana nih kuliahnya, kan nggak ada dosennya, ini bisa lebih disampaikan bahwa sistem melihat Anda melakukan apa, dan bukan hanya melihat kelakuan mahasiswa, aktivitas mahasiswa, dosen pun ketahuan siapa yang membuka apa, menulis apa, membuat apa gitu. Jadi kita bersama-sama untuk melakukan hal yang sangat luar biasa untuk kita semua. Saya kira itu Pak Acep. Enggak, Bun. Materinya mah tekedah didugikan UKW di e-learning. Oh, mohon Bun atas. Ya. Pak Acep masih ada kegiatan kan? Masih Bun, masih di ini Bun, di Ya. hotel, Di itu ya di Prapelo Bun. Rapelo. Jadi yang penting tadi juga sama di kelas ini juga seperti ini. Jadi mari kita kalau mau difoto dulu. Setelah itu kita pindah ke e-learning. Dan saya akan hadir terus bersama Anda, melihat apa yang Anda tulis, melihat apa yang Anda baca. Jadi jangan takut, jangan bikau something Bunda. Jadi Anda menulis apa aja, enggak. Anda pelajari aja dulu dengan tenang, karena kita sampai jam 15.30. Walaupun di jadwal mah Pak Acep masih sampai 2.10. Mohon ya, ayah jadwal kemarin itu di Excel ada lepat Bun. Tapi yang terakhir ku Pak Acep nu di kabundakeun oge masih lepat. Oh gitu, mohon Masih 12.30, makanya tadi Bunda kenapa ini teh gitu. Pak Acep beri kesempatan sebentar lagi. Ada yang mau ditanyakan? Saya mau tanyakan, silakan. Berarti kalau begini Sunyi ya ada dua kemungkinan, bingung dengan yang ditanyakan, tapi maksudnya makanya kita jadi nggak merdeka banget ya kalau ditanya apa ya. Tapi setelah ini ke Japri, Bunda ini tuh Bunda gitu tau. Jadi mudah-mudahan nanti boleh di e-learning juga bertanya tentang apapun yang ada kaitannya. Jadi hari ini adalah bab 1 gitu ya yang dipelajarinya. Gitu Pak Acep. Kami beda di foto heula, terus di foto orang keluar ngali ka e-learning, dan Pak Acep selamat mengikuti kegiatan. Dan tadi Bunda ikut webinar sama Bu Rina sama Pak Jaka. Oh, mohon. Bagus, tapi bagus. Yuk Pak Acep beda di foto heula. Mangga Bun. Kalau Pak Acep pengen tahu nih, ada yang sudah senyum-senyum senang, tapi ada juga yang belum. Jadi coba tunjukkan senyum pedagogisnya. Di foto sampai menunjukkan senyum pedagogis. Mangga. Untuk layar yang pertama 1, 2, 3. Untuk layar yang kedua 1, 2, 3. Oke. Apapun. Ya, udah ya. Jadi Anda di pertemuan pertama yang bertanya tadi malam gimana kuliah, bagaimana kuliah. Sekarang sudah kita pakai Zoom meeting kolaborasi dengan e-learning. Karena e-learning adalah aktivitas yang bisa dipantau oleh tim ICT gitu ya. Jadi untuk menambah ada apa dengan kita, mari kita masuk ke e-learning. Terima kasih ya. Yuk kita pindah. Nuhun Pak Acep sudah Bunda. Fasilitas yang sangat luar biasa. Bunda live dan kita pindah ke e-learning, dan Bunda ikut sampai 15.30. Hatur nuhun Bunda.